Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, dan kali ini kita akan membahas, atau paling tepatnya mengawal, kasus Jalan Cagak Subang yang menewaskan almarhumah Ibu Tuti dan Adinda Amelia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Sesuai judul, pada malam ini saya akan memberitahukan kepada kalian apa yang sebenarnya menjadi pesan khusus almarhumah Amelia kepada saya pada saat beberapa waktu lalu yang bisa kalian cek videonya. Bahwa ada 4 orang pembantu dan 3 orang pelaku. Di situ sebetulnya Amelia sudah jelas menyebutkan ciri-ciri mereka. Bahkan Amelia menggambarkan orang-orang tersebut untuk saya lihat. Awalnya saya tidak tahu itu siapa. Tapi lama-kelamaan 9 bulan, saya ralat 9 bulan, kasus ini masih belum terpecahkan sampai hari ini. Segala upaya telah kita lakukan. Bahkan karena berlarut-larutnya kasus ini, hingga para pendukung, para YouTuber, orang-orang yang mengawal kasus ini, semuanya mengalami kebuntuan. Akhirnya mereka berkonflik, kemudian saling menuding satu sama lain. Dan terciptalah banyak sekali fitnah-fitnah yang hingga saat ini belum reda sama sekali. Dan ini dialog saya kepada Amelia Mustika Ratu. Ini yang sebenarnya. Isinya seperti ini. Pertama, ada tamu yang datang pada malam itu saat Pak Yosep keluar. Saat Yoris tidak ada di situ. Mereka menanyakan di mana Papa saat ini. Mereka bertanya kepada Ibu Tuti dan Amelia, di mana keberadaan Pak Yosep. Siapa lagi yang dipanggil Papa di rumah itu selain Pak Yosep? Saat ini di mana? Kemudian mereka itu kesal, ribut sama Amel. Amelia atau entitas yang mengatasnamakan Amelia mengatakan bahwa mereka ribut dengan Amel, juga kesal dengan Ibu Tuti. Amel juga mengatakan ada kepentingan politik di sini. Mereka menagih sesuatu yang berkaitan dengan parpol. Amelia tidak menyebutkan parpol apa, tapi ada sesuatu yang mereka tagih. Ada sesuatu yang mereka tagih. Kemudian apa yang mereka tagih? Itu yang saya tanyakan kepada Amelia. Mereka bilang, Mama atau Ibu Tuti ingin mengkhianati mereka. Jika Ibu Tuti bersuara, maka semua akan masuk penjara. Itu awalnya. Kemudian, Amel mengatakan pada malam itu ada suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana nasib Amel ke depan. Bagaimana nasib Amel ke depan ini? Bagaimana nasib Amel? Apa dia tetap ingin menggadis seperti ini? Atau harus menikah? Itu seperti itu. Maaf, saya tidak menyebutkan dia menikah dengan siapa, karena saya tidak tahu. Kemudian, dari itu, Amel menyebutkan ciri-ciri pelaku secara jelas. Pertama, semua pelaku yang mengeksekusi Amel itu semuanya pria single. Pria single yang mengeksekusi Amel. Pria pertama bermata sipit, tinggi kurus, dan memakai jaket hitam gelap. Kemudian pria kedua, matanya agak belok, agak lebih tinggi dari Amel, badannya tegap, berkacamata, memakai jaket parasut. Dan pria inilah
yang membabi buta mengeksekusi Amel dibandingkan yang lain. Yang lain hanya memegangi tangannya, memegangi kakinya, mungkin setelah mengeksekusi Ibu Tuti. Tapi ini perspektif atau sudut pandang Amel. Ingat, ini perspektif atau sudut pandang Amel. Pria ketiga, tubuh agak gempal. Bukan berarti dia gemuk, tapi tubuhnya agak gempal. Bau miras dan bawa celurit pendek yang sudah berlumuran darah. Jadi celuritnya itu sudah berlumuran darah. Pakai jaket kulit hitam. Membawa cobek. Kalau saya salah ini Pak Polisi, silakan kalian mengkonfirmasi. Kami tunggu banget. Kalau memang ini berasal dari setan, silakan kalian mengkonfirmasinya. Saya salah. Saya lebih senang kayak gitu. Membawa cobek menghantamkan kepala Amel nih, yang pria ketiga ini. Menghantam kepala Amel dari belakang. Pria pertama, yang matanya sipit, itu menghantam wajah Amel dengan, apa ya bilangnya itu, seperti dongkrak nih. Seperti dongkrak. Itu saya selalu menyuarakan seperti itu. Seperti dongkrak. Katanya dongkraknya berwarna hitam. Itu ingatan Amel. Bisa kalian lihat. Dan pria yang kedua ini, yang membabi buta ini, itu yang menonjok wajah Amel. Amel sampai saat ini, sampai detik ini, belum lagi masuk ke dalam mimpi saya, kecuali gambaran-gambaran seperti itu. Tapi ketika saya mencoba untuk berbicara pada Amel, melalui, apa ya bilangnya itu, semacam ritual, atau mungkin astral projection, kita merogoh sukmo, dia selalu menutupi. Sepertinya ada aib yang ditutupi oleh Amel. Kenapa pria nomor 2 ini itu membabi buta? Menggunakan benda apapun yang ada di situ. Namun, Amel juga mengatakan, Amel sempat menggigit. Amel sempat menggigit tangan pria yang tubuhnya agak gempal, lalu lari ke belakang. Meminta pertolongan. Maaf semua orang yang ada di sekitar TKP, Amel ini merasa teriakan Amel itu sudah luar biasa besarnya. Tapi mengapa kalian tidak ada yang mendengar? Jika ini setan, berarti saya yang salah. Tapi saya meyakini ini datangnya dari Allah. Karena saya tidak memiliki kepentingan apapun di sini. Kemudian, yang membantu. Pertama, perempuan agak lebih muda sedikit, atau agak lebih muda, bukan sedikit, tapi agak lebih mudah dari Ibu Tuti memakai jilbab. Terus dia menarik perempuan yang lebih muda, yang mungkin agak lebih tua dikit dari Amel, untuk mengabari orang lain. Jadi perempuan tua ini itu setelah si orang tiga ini mengeksekusi mereka, itu datang bersama orang lain, nanti saya sebutkan. Terus dia menyuruh perempuan yang muda yang pakai jilbab juga itu untuk mengabari yang lain. Yang kedua, pria yang tubuhnya bau mesiu, seumuran Aa Yoris. Pria ini seumuran Aa Yoris dan tubuhnya atletis. Jadi tubuh pria ini atletis, tapi bau mesiu. Ayo, setahu saya di Indonesia ini yang biasa megang mesiu, kalau nggak pemburu, ya you know lah siapa. Atau mungkin orang-orang yang memiliki izin menggunakan senjata kali. Ya kayak gitu. Ketiga, pria tua memakai kacamata, agak gemuk, dan rambutnya beruban. Nah, pria tua ini itu memakai pakaian kayak pakaian rapi, kemudian dia ada seperti logo paguyuban itu, seperti itu. Jadi pakaiannya itu berwarna putih. Bukan seperti yang selama ini digaungkan ya, digembor-gemborkan berwarna, apa sih namanya? Ada yang bilang warna merah atau apa.
Tapi pakaiannya warna putih ini, orang pria tua ini. Keempat, pria muda memakai motor sport berwarna merah, tubuh bagus, dan bau tubuhnya harum. Nih, pria muda. Kemudian wajahnya itu seperti wajah artis lah, orang bilang. Ini yang disampaikan oleh saudari Amelia. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Amelia. Saya tidak membela siapapun, tapi ini perlu saya sampaikan. Pada saat malam kejadian, Amelia itu berusaha menghubungi orang lain. Berusaha menghubungi orang lain, tapi tidak ada yang mengangkat. Yang dihubungi pertama kali itu adalah papanya, Pak Yosep. Tidak diangkat. Kemudian Ayoris, tidak diangkat. Kemudian dia menghubungi orang lain, itu tidak disebutkan. Jadi pada malam itu, menurut ini, itu sebetulnya posisi mereka hanya berdua di rumah. Saat orang-orang ini mengeksekusi Amelia dan Ibu Tuti. Dan orang ini, jika kalian pikir, orang ini sangat tahu keadaan rumah. Orang ini sangat mengerti keadaan rumah di sana. Atau bahkan orang ini sering ke sana. Orang ini sangat mengenal Amel karena yang paling sakit itu Amelia. Yang tubuhnya paling sakit itu Amelia. Dan empat orang yang membantu ini, itu semuanya orang-orang yang memiliki keahlian dalam problem solver. Jadi orang ini tahu, mengerti hal-hal yang sifatnya itu forensik, atau mungkin dia sering mengikuti sesuatu hal, atau mungkin film kali, kayak gitu. Kemudian makhluk atau entitas yang menyerupai Amelia ini itu mengatakan sama saya, berpesan kepada saya, maafkan aku Pak, kayak gitu. Pesan itu untuk Pak Yosep, maafkan aku Pak. Saya nggak tahu masalahnya apa dengan Pak Yosep sebelum kejadian ini. Tapi setelah dia mengatakan itu, dia mengatakan lagi, dia memanggil saya seperti itu, tolong jaga Papa dan AA Yoris. Karena yang ingin dihilangkan adalah kami sekeluarga. Kayak gitu. Ada sempat sebelum itu makhluk ini atau entitas ini itu berkata kepada saya bahwa dia menyimpan kekesalan kepada keduanya itu, kedua kakak dan bapaknya. Mengapa saat malam kejadian mereka tidak bisa dihubungi semua? Kenapa? Tapi secara secara pribadi saya menyimpulkan pada malam itu kemungkinan bahwa memang posisi handphone atau posisi handphone yang ada di Pak Yosep atau Yoris itu memang dalam keadaan yang tidak ada di depan mereka. Kenapa saya sampai membocorkan semua ini kepada kalian di YouTube? Ini sebagai pertama, saya ingin kasus ini segera dituntaskan. Sudah terlalu lama, 9 bulan. Kalau orang hamil itu sudah melahirkan juga ini. Kayak gitu. Yang kedua, kalau misalkan kita disuruh sabar, ini sudah tidak sabar lagi. Banyak sekali spekulasi, kemudian banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan ini untuk kepentingan seperti yang disebutkan Amel. Kepentingan politik akhirnya. Nah, itu seperti itu. Meskipun ya banyak membantah, silakan nanti bakalan banyak yang membantah. Berarti orang itu tersinggung tentang kepentingan ini. Orang itu tersinggung. Banyak sekali kepentingan politik di sini. Akhirnya banyak sekali kepentingan politik. Karena itu tadi, awal kedatangan mereka itu karena ada sesuatu hal di Ibu Tuti yang jika Ibu Tuti berbicara, maka semuanya akan masuk penjara, katanya seperti itu kan. Kemudian orang ini tadi, saya lupa. Jadi orang ini setelah cekcok sama Ibu Tuti,
Kemudian mereka ini pulang katanya pulang. Kemudian itu tadi yang datang lagi orang yang 3 ini tadi. Saya nggak tahu apa orang ini ikut sama yang bertiga ini atau mungkin orang ini yang berempat ini. Saya tidak disebutkan seperti itu. Tidak ada sebutan-sebutan seperti itu. Tapi setelah ini kepentingan politik ini ada lagi yang datang. Ada lagi yang datang. Jadi mereka itu membicarakan hal yang seperti itu, kemudian membicarakan tentang masa depan Amel. Kemudian datanglah orang-orang kalap tadi, itu seperti itu. Semoga kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan dengan kondisi yang seperti ini. Karena tujuan saya dari awal adalah untuk kedua almarhumah, bukan untuk bintang film favorit kalian. Jadi saya itu mengawal kasus ini itu murni kedua almarhumah. Apabila di kemudian hari saya salah, saya berharap banget ada yang membenarkan. Terutama yang saya minta itu pihak kepolisian. Karena seperti ini. Benar tidak, Pak? Kalau misalkan ini untuk kepolisian, pria yang tubuhnya bau mesiu, tidak ada orang lain di negara kita itu yang berhak memegang senjata api kecuali titik. Nah, itu. Apakah ada? Kemudian, ada pria tua memakai kacamata, agak gemuk, rambut beruban, kemudian dia memakai baju yang bagus. Seperti seorang pejabat atau pengusaha. Itu seperti itu. Who knows? Tidak ada yang tahu kan? Jadi, mari kita selalu gaungkan kasus Subang, selesaikan kasus Subang, meminta kepada Kapolri, meminta kepada Kapolda Jawa Barat khususnya, agar kasus ini segera direalisasikan, segera ditangkap. Siapapun yang mau dijadikan tersangka, silakan dulu pokoknya. Pokoknya silakan, Pokoknya silakan Pak Kapolda untuk segera merilis. Ini sudah terlalu lama, Pak. Sudah terlalu lama, 9 bulan. Kemudian dari petunjuk saya ini, kalau memang salah silakan berkomentar, Pak. Silakan berkomentar. Petunjuk ini saya dapat dari hantu. Petunjuk ini saya dapat dari iblis atau setan. Tidak bisa dipercaya. Tapi jika sampai saat ini masih didiamkan saja petunjuk seperti ini, petunjuk yang menyesatkan seperti ini, dampaknya ke depan itu akan lebih nggak enak lagi gitu. Untuk apa ya bilangnya itu, kinerja kepolisian itu akan dipertanyakan. Kemudian akan banyak kasus-kasus serupa yang dijadikan tolak ukur. Akhirnya akan banyak kasus-kasus serupa yang dijadikan tolak ukurnya itu adalah kasus ini. Jika sampai tahun depan kasus ini tidak terungkap. Saya tidak tahu masalah ada isunya Banpol, terus ada isunya ini dan itu. Yang saya soroti adalah bagaimana kedua almarhumah ini mendapatkan keadilannya. Bukan bagaimana saksi ini mendapatkan keadilannya. Enggak seperti itu. Benar, dia orang yang masih hidup yang harus diperjuangkan. Tapi salah kalau kita memperjuangkan orang yang hidup. Bahkan kita tidak tahu apakah dia terlibat atau tidak. Tapi yang pernah saya bilang di video sebelumnya, bahwa ada saksi yang mengetahui siapa-siapa saja yang datang malam itu. Ya, seperti itu saja. Oke semuanya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Selanjutnya saya akan kupas lebih dalam mengenai 3 pelaku dan 3 pelaku dan 4 pembantu pelaku ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang. Terima kasih.